ashabihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Umar, semoga Allah meridainya, man taraka fudulal kalam, barang siapa yang meninggalkan fudul atau berlebih-lebihan di dalam ucapan, kepo, apa kepo? Pengen tahu. Munihal hikmah, maka Allah akan menganugerahkan atau dianugerahi al-hikmah, yaitu hikmah atau ilmu. Wa man taraka fudulan nadhar, siapa yang meninggalkan kepo dalam urusan pandangan, berlebih-lebihan dalam memandang, muniha khusyu'al qalbi, maka akan dianugerahi, akan diberikan khusyuk di dalam hatinya. Wa man taraka fudula ta'am, siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam makanan, muniha ladzatal ibadah, maka akan diberikan kelezatan dalam ibadah. Wa man taraka fudulad dhahik, dan barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam tertawa, bercanda, munihal haibah, maka akan diberikan haibah, wibawa. Waman tarokal mizah, siapa yang meninggalkan bercanda, munihal baha, maka akan diberikan kemuliaan. Wa man taraka hubbad dunya, siapa yang meninggalkan cinta dunia, muniha hubbal akhirah, maka akan diberikan cinta akhirat. Wa man tarakal istighala bi'uyubi ghairih, siapa yang meninggalkan sibuk ngurusi aibnya orang lain, munihal islaha bi'uyubi nafsih, maka akan diberikan oleh Allah perbaikan di dalam aib dirinya sendiri. Wa man taraka tajassus fi kaifiyatillah ta'ala, siapa yang meninggalkan tajassus, memata-matai, mencari-cari, bertanya-tanya, mengapa Allah seperti ini, bagaimana Allah melakukan ini, kok bisa Allah seperti ini, kok bisa Allah menciptakan corona. Nah, ini bertanya-tanya semacam ini, kalau ditinggalkan, munihal bara'ata minan nifaq, maka akan diberikan bebas dari sifat nifaq atau munafik. Nah, ini nasihat dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam ucapan. Nah, ucapan ini hadirin yang keluar dari diri kita, satu hurufnya, dua hurufnya, besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu bisa menjadi hujah kita, bisa menjadi apa istilahnya? Bisa menjadi membantu kita di dalam berhujah, atau bisa menjadi saksi yang buruk untuk kita. Ini ucapan. Kecuali zikrullah,
kecuali berzikir kepada Allah. Sudah pasti akan menjadi saksi yang baik untuk kita. Ini zikrullah. Atau amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran. Ini pun pasti akan menjadi saksi yang baik untuk kita. Tapi selain itu, selain zikrullah atau amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin bisa dapat pahala, mungkin bisa dapat dosa dari ucapan yang kita ucapkan. Makanya jangan sembarangan ngomong. Kalau nggak perlu lebih baik diam. Man somata naja, siapa yang diam maka selamat. Siapa yang diam maka selamat. Banyak nanti diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang ini dicampakkan, diterjunkan, dibuang ke neraka. Ini dengan apa? Wajahnya dulu. Wajahnya dicublekna, jari bahasa Tegal. Dicublekna, bahasa Indonesia apa? Bukan dibalik, nyublek. Nyublek bahasa Indonesia apa? Nyungsep. Nyungsep bahasa Indonesia. Ya. Dia masuk nerakanya bukan pakai kaki dulu, pakainya apa? Muka dulu, nyublek. Kenapa? Karena lisannya, karena mulutnya. Gak bisa jaga mulut. Makanya ini lisan bentuknya kecil, tapi akibatnya besar. Kalau nggak bisa mending diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, berkali-kali kita dengar nasihat tentang ini hadirin. Cuman kadang-kadang lisan ini nggak bisa dijaga, nyeplos saja begitu saja. Ya, makanya hati-hati. Orang ini bisa terjerumus, bisa selamat, bisa celaka karena lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ini di dalam penjagaan terhadap lisan. Ini paling enak sudah. Kalau sudah ketemu, wah paling enak ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon, ngomongin orang. Ning durung ngomongin orang, kalau belum ngomongin orang belum sempurna kayaknya kalau majelis. Naudzubillahi min. Ingat, semua yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam ucapan, dia mengucapkannya hanya seperlunya saja, gak ngomong banyak, apalagi ngomong yang kotor, apalagi ngomong yang akan menimbulkan dosa. Udah yang perlu saja. Perlu ngomong, gak perlu gak usah ngomong. Tapi kalau seandainya ngomong lebih baik dari diam, maka ngomong, jangan diam. Ya, misalkan ada satu kebaikan, ada satu kewajiban, ada satu kefarduan, kita suruh jawab, ini wajib atau enggak? Wajib. Jawab, jangan sampai disembunyikan. Salat 5 waktu hukumnya apa? Meneng. Jadi ini lu apik meneng. Ada orang tanya, ya meneng dok. Ini jadi Habib orang ngomong meneng. Nah ini nggak benar ini. Ya, lebih baik dijawab. Kalau jawabnya, ngomongnya itu lebih baik akan menghasilkan manfaat, maka dijawab. Lebih baik mengatakan. Pun. Siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam ucapan, maka akan dikaruniai hikmah, akan dikaruniai ilmu, akan dikaruniai hikmah. Hikmah ini ilmu. La tadkhulu halawatul iman qalbam ri'in hatta yatruka ba'dal hadith. Tidak akan masuk kelezatan iman di dalam hati seseorang sehingga meninggalkan sebagian ucapan, khaufal kadzib, takut karena terjerumus dalam dusta, wa in kana shadiqan, sekalipun itu ucapan benar. Ini lebih baik hadirin. Kadang-kadang kita wah yang penting ngomong. Ada apa Pak? Ngomong. Ini ngomong. Ya lebih baik yang baik bagaimana? Yang baik diam sudah. Sekalipun ucapan itu benar. Saya ngomong benar, cuman nanti kalau ngomong sekalipun benar akan menimbulkan fitnah.
Wis ngerti, sudah tahu ada si A sama si B lagi tukaran. Si A tanya perihal si B, yang kita tahu kita jawab. Dan tahu kalau jawabannya ini memang benar, tapi kalau dijawab akan tambah runcing perpecahannya. Maka jangan jawab, mending diam. Sekalipun benar hadirin. Si B ngomong jelek-jelekan si A. Asem enggak si A? Kita dengar. Ya, kemudian si A tanya, si B ngomong apa? Oh, ngomong kayak gini. Ente sebutkan, maka ini memperuncing perpecahan. Jangan disampaikan. Sekalipun itu ucapannya loh, saya nggak bohong kok, ucapannya benar. Yang disampaikan si B seperti ini. Jangan, karena akan memperuncing perpecahan. Paham ya? Sekalipun benar, tinggalkan. Tapi kalau kita ceplas-ceplos, sekalipun omongan itu benar, kita tetap ngomong, maka dia tidak akan merasakan kelezatan iman di dalam hatinya. Wa yatruka ba'dal mira'i wa in kana muhiqan. Dan orang ini hadirin pengen bisa merasakan kelezatan iman di dalam hatinya, jangan debat atau apa namanya bahasanya, debat. Adu dalil, adu argumen, debat, sekalipun dia ini benar. Sekalipun benar. Oh, sing diajak debat orang ngerti, wangkot maning. Tinggalkan sudah. Enggak usah diurusi. Ya, ning kon debat sama orang yang enggak ngaji, enggak ngerti ilmu, terus nyaluk menange dhewek, tinggalna bae wis, tinggal anggap bae wong edan lagi ngomong. Kalau diladeni tambah jadi, akhirnya terjadi keributan. Na'udzubillahi min dzalik. Pun barang siapa wa man taraka fudulan nadhar, siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam pandangan. Ya, kalau yang enggak perlu enggak usah dilihat. Kadang semuanya dilihat, diteliti. Ya. Akhirnya apa hadirin? Hatinya akan rakus dan keras. Kayak bisanya Suki kenapa sih? Duwe ingon-ingon apa kayaknya mandeleng. Dia punya apa? Usaha apa? Kerja apa? Dagang apa? Kok bisa kaya? Kok bisa beli ini? Kok bisa beli itu? Dilihat semuanya. Ini yang seperti ini nggak perlu hadirin. Nggak perlu. Wis dapat kekayaan teman kita, saudara kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Wis doakan baik. Nggak usah perlu dilihat apanya, dilihat. Nemen deleng kancane nyong bojone ayu beli. Nah, apa maning kaya kowe boleh. Yang bikin nek lagi sing duwe bojo dipamer-pamerna. Sing duwe bojo dipamer-pamerna. Kon dandan sing ayu, endah kanca-kancane nyong ngerti dong bojone nyong ayu. Kan edan orang seperti ini. Nah, ini orang-orang dayus akhir zaman ini banyak sekali hadirin. Tahu dayus ya? Dayus ini orang yang enggak punya rasa cemburu. Nggak punya rasa cemburu. Jadi istrinya, anak perempuannya diwer. Tahu diwer? Angel maning kon ya. Bahasane Tegal ge diwer apa ya rene. Iki ning streaming sing deleng wong Papua ke derman iki bahasa apa ya diwer. Hah? Curna maning bukan. Apa? Maksudnya ini selamatan mangkat turun. Hah? Kadang punya istri dipamerkan, dipamer. Ini nggak bener hadirin. Sekalipun misalkan istri panjenengan nggak pakai cadar, pakai kudung, nggak usah dipamer-pamerkan, nggak usah dipamer-pamerkan. Siji mbokat kena ain, tahu ain? Pandangan jahat, mata-mata jahat. Mungkin orangnya nggak sadar kalau punya ain. Kodong meriang, tembe geger, dipajang terus. Naudzubillahi min dzalik. Ini istri kita, anak perempuan kita bukan untuk dipajang, cuman untuk ditutup auratnya, bukan untuk dipajang. Kadang seorang nggo kudung, buka aurat semuanya, digawa mana mene ya Allah. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah, nggak perlu lirak-lirik sudah. Ya, nggak perlu kepo dalam urusan pandangan. Wa man taraka fudula ta'am muniha ladzatal ibadah. Siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam urusan makanan, maka akan diberikan kelezatan dalam hal ibadah.
makan seadanya. Ana sate ya dipangan sate, ana wedhus nongkrong ya dipangan wedhus nongkrong. Aja protes sudah. Apa yang ada kita mati sudah. Wah, nyong torapan mangan ning ora kiye. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Saya nggak mau makan kalau nggak ini. Nikmati makan yang ada. Lauk yang ada dinikmati. Jangan ngomong sana, jangan ngomong sini, jangan pengen ini, jangan pengen itu. Yang ada di depan kita ini dinikmati. Apapun, ponggol ya ponggol, jangan keluwak ya jangan keluwak. Nanti jangan keluwak. Ada lagi kamir ya kamir. Pokoknya dinikmati sudah apa yang ada. Oh enggak, saya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau enggak ini enggak. Itu yang penting halal. Makanan baik, makanan yang halal, makan. Godhong bodin tok, godhong bodin apa enak dipangan sudah. Hah? Opat bongkok tuh. Opat bongkok tak esok. Maka orang yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam makan akan dikaruniai kelezatan ibadah. Wis mangan seana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dalam satu perjalanan nyimpen roti yang sudah kering. Dia tahu roti kalau dibikin lama kelamaan kering. Ini durung tahu menangi roti atos ya. Mana paling Hadramut. Ya, roti itu kalau nggak dimakan setengah hari saja, karena nyamplong wiruk gitu. Alto sepor sudah. Nah, ini beliau disimpan makanannya karena ini buatan istrinya. Sudah kering, sudah keras, tetap disimpan sama Sayyidina Ali dalam perjalanan. Ketika di jalan dibuka, ditawari sama sahabat yang lain. Wahai Ali, ini ada makanan enak ini. Enggak. Makan. Loh, ini sudah kering, enggak layak makan. Ya betul sudah kering, tapi saya tahu ini siapa yang buat. Saya tahu bahannya dari mana. Saya tahu uangnya dari mana. Saya yang beli bahannya, saya yang menumbuknya, istri saya yang ngadon, dan jadilah makanan. Tahu benar, halal. Kalau yang lain saya nggak tahu. Bokat tangannya durung cewek. Ya. Ente tahu nggak yang di warung-warung cara bikinnya seperti apa? Tahu nggak? Enggak, tapi tetap dimakan. Tahu enggak yang jual sholat atau enggak? Enggak tanya. Orang takon kon bayang boleh. Kudune bener boleh kon. Bisa cewek boleh. Lah, orang ini bisa cebok dengan benar, bisa wudu dengan benar, bisa ibadah dengan benar kalau orang itu ngaji hadirin. Kalau enggak ngaji enggak bisa. Enggak bisa. Mesti kacau ibadahnya. Atau mungkin enggak ibadah sama sekali. Makanya kalau ada sesuatu, ada rumah makan, ada makanan yang bikin orangnya ngaji, ini istimewa sekali sudah, istimewa. Orang enak nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti najis, dia tahu halal haram, dia tahu ini dan itu, sehingga makanannya benar-benar. Nah, ini yang harusnya kita utamakan hadirin. Bukan lezatnya, bukan enaknya, bukan ini itunya, tapi yang diutamakan halalnya dulu, bersihnya dulu dari najis, suci dari najis dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ada virus corona baru geger, cuci tangan lah, inilah dan lain sebagainya. Siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam tertawa, maka Allah karuniai, Allah berikan haibah. Haibah ini wibawa. Tertawa pun hadirin, ini nggak boleh berlebih-lebihan. Wah, guyonan sampai ngakak, sampai cekelan weteng, sampai ngosek nang ubin. Wah, ini nggak benar ini. Tertawa, Nabi Muhammad ketawa. Nabi Muhammad tertawa dan kadang juga senang ketika ada melihat sesuatu yang lucu, cuman nggak berlebihan tertawa beliau, nggak berlebihan tertawa, ya nggak berlebihan tertawa. Dulu ada sahabat namanya Nuaiman, saya kan sudah sering cerita ya, sahabat Nuaiman. Ini sahabat
pan diomong ndablek ya memang ndablek. Karena memang sukanya bercanda yang berlebihan bercandanya. Ada orang lagi duduk bersama dengan Rasulullah, Nuaiman di situ, ada orang buta masuk ke dalam masjid, nggak tahu kalau itu masjid, tahu-taunya masuk, ngertinya pohon biasa, kemudian dia buka celananya dan mau kencing di situ. Orang teriak semua, "Asamunyu nang kono, jangan kencing di situ." Akhirnya digandeng sama Nuaiman, dikeluarkan dari masjid, pikirnya orangnya mau kencing, mau ditaruh di tempat yang bisa untuk kencing. Jadi metu sing masjid, balik maning muter janjina masjid maning. Dimasukkan masjid. Sekali ditinggal nang Nuaiman, kencing di situ. Kan kira orangnya kan malu. Tadi saya dituntun sama orang mau kencing ditaruhnya di sini. Asem. Ini kata orang yang buta itu. Akhirnya satu ketika dia masuk masjid lagi cari Nuaiman. Tahu nggak Nuaiman? Mana Nuaiman? Kenapa? Ada yang jawab, kenapa? Saya mau pukul itu Nuaiman. Lah sing jawab ke Nuaiman ini dewek. Ngerti pan ditantem, ane pukul kan orang ngaku nyong Nuaiman lah. Oh, ente cari Nuaiman. Iya, itu Nuaiman tuh lagi sholat. Ente tunggu aja atau ente datangi itu orang lagi sholat. Nuaiman namanya. Lah padahal yang ditunjuk bukan Nuaiman tapi sahabat Utsman bin Affan. Tuh bayangkan nih sahabat kibar, sahabat yang tinggi kelasnya. Oke. Sahabat Utsman lagi sholat ini. Dipukul. Bak. Nuaimannya kabur. Ada orang. Ini Nuaiman. Yuk. Nuaiman. Cerita Allah. Tertawa Nabi Muhammad orangnya seperti ini. Cuman awas aja main bodoh ngejadak sampean tak gebuk temenan. Senang mahbub. Ini Nuaiman orangnya mahbub indar Rasul. Dia ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu keterangan. Sampai sekarang saya belum dapat keterangan ini di kitab mana. Saya dengar dari guru saya. Bahkan ini Nuaiman meninggalnya sebelum Muhammad wafat. Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan di liang lahat. Meletakkan. Sebelumnya meninggal ini ceritanya ada tamu orang Badui. Onta diparkir di depan masjid. Baduinya mau ketemu Nabi Muhammad. Ketemu ngobrol sama Rasulullah. Nuaiman sama teman-temannya di luar masjid. Nuaiman, kayak yang suwe orang mangan daging, pengen daging Nuaiman priben ya carane. Ya wis kon gelem mangan daging, gelem ya ning ana pangan jare kancane. Oh gitu, ya wis. Hanya Badui itu yang diambil disembelih sama Nuaiman. Kemudian dibagi-bagi dagingnya dimasak. Bukan yang merasakan Rasulullah dikasih dagingnya. Gemboran Badui ini diontane nyong disembelih karo Nuaiman. Tapi Nabi Muhammad mengalami seperti itu, beliau marah-marah. Cuma setelah itu ketawa dengan tingkah lakunya yang kemudian diletakkan di liang lahat. Selesai dikubur, Rasulullah ketawa. Jadi Nuaiman lucunya orang nang dunia tok nang kuburan mesti lucu jadi Rasulullah. Malaikat diguyu roh buka, malaikat kontakone koronyo Nabi Muhammad isi anak kita kon dewek mana nang dhuwur jadi. Nuaiman luar biasa. Ya. Cuman ketawa boleh terlalu berlebihan. Sebab maka akan menghilangkan wibawa. Makanya jangan terlalu berlebihan. Itu bercanda sama istri boleh. Bercanda sama anak-anak nggak ada masalah. Jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan maka nanti
nggak ada wibawanya. Ya. Begitu pula panjenengan mungkin sering mendengarkan beberapa kalimat yang mungkin dianggap lucu sama panjenengan sampai Pak. Cuman kita tetap masih harus jaga batasan ya, antara guru denganmu. Apa istilahnya, tidak ada batasan. Oh, dianggapnya wah kita jakwire nyong, kancaranya nggak bisa. Jadi tetap harus jaga batasan antara suami dengan istri, ayah dengan anak-anak. Guyonan, tapi jangan terlalu berlebih. Ya. Wa man tarakal mizah munihal baha. Siapa yang meninggalkan bercanda, maka akan dianugerahi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ketika ceramah kurang suka dengan bercanda tadinya. Cuma guru-guru kami ada sedikit cerita-cerita yang lucu semacam itu, ternyata membawa manfaat untuk umat ya, supaya nggak tegang. Coba ente nyong cerame lurusan toh, ya ente orang ngantuk ya pengennya balik. Makanya ada manfaatnya juga, cuman jangan terlalu berlebihan dan jangan bohong. Jangan bohong, jangan yang jorok. Ya, kadang bercanda urusan sesuatu yang jorok, jangan. Ya, bercanda dan jangan bohong, aja ngarang-ngarang, jangan bohong, dosa yang semacam ini. Pun siapa yang meninggalkan mizah bercanda maka akan dikaruniai kemuliaan. Wa man taraka hubbad dunya, siapa yang meninggalkan cinta dunia maka akan dikaruniai diberikan cinta akhirat. Sebenarnya cinta dunia sama cinta akhirat ini nggak bisa bersatu dalam hati kita, hadirin. Wah, saya cinta dunia, tapi nyong juga cinta akhirat. Mustahil. Kalau mencintai dua, antara dunia sama akhirat, mustahil. Oleh ente duwe tarok loro, cinta kabeh mungkin. Cuman kalau dunia akhirat kemudian jadi satu di hati kita, nggak bisa. Jadi kalau kita meninggalkan cinta dunia, akan diberikan cinta akhirat. Wa man taraka istighala bi uyubi ghairih, siapa yang meninggalkan sibuk dengan aibnya orang lain, ya, maka dia akan dikaruniai, akan diberikan bisa memperbaiki aibnya sendiri. Semua orang hadirin punya aib. Kita punya aib, semuanya punya aib. Ya kan? Ada yang mengaku dirinya saya suci, nggak ada aibnya, nggak ada. Pasti punya aib, pasti punya kekurangan. Aib ini kekurangan, artinya apa? Pasti kurang. Nggak mungkin manusia itu sempurna. Yang sempurna siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita pasti punya aib. Ya, nggak ada orang yang berani ngaku bib saya nggak punya aib, nggak ada. Pasti punya aib. Ya. Makanya jangan sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuk dengan aib kita. Kadang-kadang semut semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Ya, peribahasa Indonesia ini. Artinya apa? Aibnya orang sekecil apapun kita tahu. Dan dijadikan konsumsi sehari-hari untuk membicarakan kejelekan orang lain. Padahal kalau mau dibuka, aib kita lebih besar, hadirin. Aib kita lebih besar. Cuman ngomongin orang, wah sedep nemen dong ngomongin sudah. Ghibah ini luar biasa. Ya. Ini kayak kita kadang-kadang masih ditutup dengan baju koko, sarung, kopiah. Ini ora dibuka videone, dibuka aib kita, mungkin nggak ada yang mau berteman dengan kita, hadirin. Yo ya. Ente sadar boleh, punya aib besar, punya aib banyak. Makanya nggak usah sibuk dengan aibnya orang lain. Loh, memang betul dia melakukan hal yang jelek, betul dia melakukan dosa, nggak perlu kita bicarakan. Kecuali memang untuk menyelamatkan orang lain, seperti ada pembunuh,
Ada perampok, ada ini, ada itu, kita bicarakan untuk menyelamatkan orang lain, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ngomong, buat sedep-sedep ngobrol, jangan gitu. Ya. Pun siapa yang meninggalkan aib orang lain, maka dia akan diberikan bisa memperbaiki aibnya sendiri. Dan siapa yang meninggalkan tajasus, cari-cari, apa istilahnya, mata-matai, cari-cari, kenapa sih Allah seperti ini, apa fungsinya corona diciptakan loh, si Allah kayak ini cari-cari tahu, ngapain? Nggak perlu kita cari tahu, sudah nggak perlu kita cari tahu. Yang dikhawatirkan hadirin ketika kita mencari-cari seperti itu, akhirnya ada kemunafikan di dalam hati kita, nifak dalam akidah, munafik dalam akidah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, semua yang dibicarakan dalam nasihatnya sahabat Umar ini bisa kita tinggalkan. Fudulul kalam kita tinggalkan, fudulun nadhar kita tinggalkan, fudulut ta'am kita tinggalkan, fudulud dhahik kita tinggalkan, al-mizah, kemudian hubbud dunya, kemudian al-istighal bi ayubi ghairih, kemudian tajassus fi kaifiyatillah ta'ala bisa kita tinggalkan, sehingga Allah akan memberikan anugerah yang besar untuk kita semuanya, anugerah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, masih tentang virus corona yang lagi geger di dunia persilatan, ya kan? Sampai detik ini masih banyak dibicarakan dan masih menghantui kita sebagai warga negara Indonesia dan penduduk dunia pada umumnya. Maka kembali lagi kita ingatkan, perlu kita tahu dan kita yakinkan bahwa yang namanya semua selain Allah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Tujuannya apa? Ya, diciptakan, kita nggak perlu mencari-cari tahu. Ya, kita ambil hikmah dari adanya semacam ini hadirin. Ya, artinya supaya kesombongan-kesombongan yang ada dalam pikiran dan hati kita ini hilang. Manusia yang katanya bisa bikin pesawat, yang katanya bisa bikin obat, yang katanya bisa ini dan itu, yang katanya mengaku adidaya dan lain sebagainya, maka akhirnya pun tunduk dan pasrah di hadapan yang namanya makhluk Allah, yang namanya corona, yang nggak bisa dilihat oleh mata. Bisa bikin senjata, bisa bikin bom, bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi ternyata musuh yang nggak kelihatan, bingung kita mbek corona coba. Baru apa? Baru corona, belum yang lain. Ya, makanya ini menyadarkan diri kita dengan sifat kesombongan kita ini. Dengan adanya ini kita kembali lagi, oh ya ternyata dengan tentara Allah, dengan makhluk Allah yang ringan ini, yang kecil ini, yang tidak kasat mata ini, ternyata kita pun sudah porak-poranda. Makanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya Allah yang ngatur. Ya, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat bala yang ada di negara kita dan di negeri kaum muslimin yang lain. Amin ya rabbal alamin. Lakukan anjuran-anjuran ulama kita, lakukan anjuran-anjuran pemerintah kita, semuanya dilakukan. Pemerintah ngomong ini kita lakukan, pemerintah ngomong itu kita lakukan, ulama ngomong seperti ini kita kerjakan, kita taati, ngomong seperti itu kita taati, kita kerjakan semuanya. Dan sudah dari dulu hadirin, yang namanya kejadian semacam ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mulai dari dulu. Ada yang mengatakan, wah kalau ada wabah mending kita berdiam diri, nggak usah kemana-mana, ya lockdown namanya. Ada dalilnya, ada dalilnya. Nggak usah kemana-mana, sudah khalwat di rumah. Ya, ada dalilnya, ada. Ya.
Nggak usah keluar, nggak boleh keluar kota. Ada dalilnya, ada. Kan kemarin sudah dibahas di Riyadhus Shalihin bahwa siapa yang sabar dengan adanya wabah yang ada di negaranya dan dia berharap pahala dari Allah dan meyakini bahwa semuanya tidak akan terjadi, tidak akan mati, tidak akan sakit kecuali atas izin Allah, maka orang yang seperti ini pun akan diberikan pahala kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya. Ada yang mengatakan udah ini kita nggak perlu protes sana sini sudah. Ya, kita kerjakan sudah. Ada yang mengatakan ini kita kerjakan. Pemerintah menganjurkan ada cuci tangan, pakai disemprot disinfektan, hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, ya kita lakukan sudah. Karena itu pun bagian dari an-nadzafatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada kita kerjakan sudah. Nggak perlu protes. Oh, Habib katanya kok seperti ini. Ada orang yang nggak mau ke masjid karena mungkin takut dan sebagainya. Ya sudah, memang ada dalilnya. Ya. Cuman kenapa Habib kok malah tetap pengajian di masjid? Ya kita tetap karena saya meyakini bahwa majelis semacam ini sebagai penjagaan secara batin dari berbagai macam wabah yang terjadi. Ada penjagaan secara zahir, mungkin pakai cuci tangan, pakai disemprot, ini secara zahir. Ada juga penjagaan secara batin, harus dua-duanya dikerjakan. Salah satunya berlindung di dalam masjid. Ini pun penjagaan secara batin, hadirin. Tapi tetap anjuran pemerintah kita kerjakan. Ya, ini ngomong orang salaman ya wis ora salaman, dadak ente sing nyelonong-nyelonong bae salaman. Wis engko salamane engko bae wis sudah. Ya. Enggak apa-apa Bib enggak salaman, enggak apa-apa, salaman hukumnya sunnah. Nanti habis sholat kalau enggak salaman jangan protes sudah. Laka salaman, wis ora usah protes. Ya, salamannya pakai hati bil qulub sudah. Kita lakukan anjurannya seperti tapi tetap datang ke masjid. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi ya surifat an ummaril masajid. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila Allah menurunkan kekacauan, menurunkan penyakit, menurunkan keruwetan-keruwetan dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Bib, masjid tempatnya orang umum banyak, mungkin ada orang yang kena corona datang dan sebagainya, bisa menularkan ini dan itu. Sudah, kalau memang secara medis seperti itu misalkan, ya tetap kita ikuti, kita jaga. Ya wis, orang salaman, masjidnya disemprot, divakum. Ini cuci tangannya belum datang, Pak? Belum datang. Kapan? Ya Jumat ya. Ya maklum pesennya di luar negeri ini. Indonesia habis semua. Sampai diekspor ke sana. Enggak taunya kita kena corona, akhirnya diimpor lagi sini. Akhirnya lama datangnya. Ya. Jadi kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Ya, cuman yang kaitannya dengan penjagaan secara batin seperti ini, hadirin, jangan ditinggalkan. Yang penting kita datang ke sini ya dengan bersih. Ya, adus ningin, sing biasanya kopet maring masjid adus. Ya, pakai pakaian yang baru aja, pakaian wis 3 wulan ora digumbah-gumbah mangkat pengajian. Pakai pakaian yang baru yang dicuci, yang bersih. Ini bagian dari iman, hadirin. Datang ke tempat ini bersih, tangannya cuci dengan sabun, mandi yang bersih pakai sabun ya. Kemudian pakai baju yang bersih, pakai wangi-wangian. Datang ke masjid. Ya, jadi anjurannya semua kita kerjakan. Ini tempat yang seperti ini, masjid seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah, ini sebagai penjagaan diri kita secara batin. Idza aradallahu biqaumin ahadan nadhara ila ahlil masajid fasarafa anhum. Apabila Allah menghendaki kekacauan, keruwetan, penyakit pada satu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Orang yang ini harusnya orang-orang sekitar masjid ini berterima kasih sama orang yang memakmurkan masjid. Harus wajib hadirin.
Kalau nggak ada orang yang memakmurkan masjid, mungkin sudah lama Allah memberikan azab di satu tempat. Akan memberikan azab, jelas sudah. Innila ahummu bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku kepingin memberikan azab, ingin memberikan azab kepada satu kaum, satu tempat, satu daerah, satu negeri, satu kampung. Tapi ketika aku melihat ada orang yang memakmurkan masjidku, kata Allah, ada orang yang saling mencintai karena Allah, penduduknya akur, penduduknya rukun, penduduknya tidak tukaran. Kemudian ada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, dia beristighfar minta ampun kepada Allah, maka 3 golongan ini yang menyebabkan Allah tidak menurunkan azab di tempat tersebut. Ya. Makanya harusnya berterima kasih dan harusnya kita menjadi bagian andil dengan orang yang memakmurkan masjid, datang di dalamnya, sholat 5 waktu di dalamnya, pengajian di dalamnya, ya, supaya kita menjadi bagian golongan yang bisa meredam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih sama orang yang ahli masjid. Jangan terus orang yang ahli masjid dimusuhi, jangan. Pengurus masjid dimusuhi, jangan hadirin. Ini yang memakmurkan masjid inilah yang menyebabkan Allah menjaga daerah kita ini. Mudah-mudahan Allah jaga daerah kita semuanya, baik yang ada di sekitar Masjid Zainal Fajri maupun di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam musibah dan bala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau mau ditutup hadirin, ini tak usul saya sama pemerintah. Kalau bisa yang ditutup tempat perkumpulan orang banyak yang tidak berkaitan dengan tempat ibadah. Pasar tutup. Mall setuju saya ditutup. Diskotik apa maning harus dibuka selawase. Ya. Kemudian apa yang nyerempet maksiat tutup selamanya. Ya. Sumber penyakit bukan penyakit zahir saja, bukan virus corona saja, tapi juga virus yang akan menyebabkan kita ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, virus corona ini bahayanya hanya di dunia saja. Kalaupun berbahaya, hanya berbahaya di dunia saja. Nempel orang, kena penyakit, sakit, mati misalkan, meninggal dunia, maka virus ini tidak akan mengganggu orang tersebut di alam barzah maupun di akhirat. Yo ya, mati orangnya ya mati virusnya, sudah selesai urusan. Urusan. Tapi perbuatan dosa kita, perbuatan maksiat kita, ini akan kita bawa sampai di dalam alam barzah, alam kubur, sampai di akhirat. Zina yang kita lakukan, dusta yang kita kerjakan, ghibah yang kita lakukan, ini lebih berbahaya dari virus corona. Corona mati sudah, nggak sampai kuburan. Itu dosa hadirin akan dibawa terus sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat akan dibawa terus. Jangan terus kita mengira, oh ini bahaya sampai takut. Ternyata ada istri kita, ada anak perempuan kita tidak nutup aurat, kita biarkan saja. Itu lebih berbahaya hadirin. Dibawa sampai alam barzah, dibawa sampai akhirat. Corona sampai di dunia saja selesai sudah. Ya. Makanya perlu kita cerdas menyikapi ini. Silahkan waspada, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, kita orang dengar informasi luar biasa sampai malam ini katanya, hari ini atau kemarin itu Masjid Nabawi katanya, wallahu a'lam, terakhir dipakai untuk sholat jamaah hanya ada masjid-masjid yang ada di Mekah, yang ada di Madinah ini khususnya, selain Masjid Nabawi ini semuanya tidak boleh digunakan untuk sholat jamaah kecuali Masjid Nabawi. Adzan tok, adzan tapi nggak ada jamaah. Adzan tapi nggak ada jamaah. Mereka punya dalil, ya sudah silahkan punya dalil mereka.
Kita nggak mau ngotak-ngotik, ada dalilnya mereka, mungkin diperbolehkan dan lain sebagainya. Kita pun punya dalil, monggo silahkan yang tetap mau ngaji, ya, diniatkan sebagai benteng kita untuk menjaga dari berbagai macam wabah. Ya, ngaji di tempat ini untuk diniati zikir. Apalagi nanti besok malam Sabtu, ya, malam Sabtu pengajian di Majelis Nurul Qulub. Kita gunakan, niatkan bacaan zikir kita, rotib atos, rotib haddad, wirid sakron, wirid nawawi, ini untuk membentengi diri kita dari berbagai macam penyakit dan musibah. Insya Allah kalau kita diniatkan yang semacam itu, Allah pun akan memberikan apa yang kita minta. Allahumma amin ya rabbal alamin.